Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la khawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah syukran li nikmatihi, la ilaha illallah iqraran bi rububiyatihi. Alhamdulillah, saudaraku, kita jumpa lagi di channel Cahaya Putra Mandiri dari Bojonegoro Kota, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat request yaitu tentang sisi gaib perjalanan roh orang setelah meninggal. Perjalanan roh setelah ya itu terus lanjutannya kemana gitu loh. Jadi biar tahu kan, semoga nanti ya dihadirkan nanti yang asli yang tahu untuk menjelaskan. Kita aja dialog seperti biasa lewat mediumisasi. Semoga diberikan izin Allah, semoga diberikan kelancaran. Sebelum saya lakukan untuk mediumisasi, kita ucapkan terima kasih banyak untuk saudaraku semuanya, para subscriber yang budiman, para pemerhati, penonton semuanya yang sudah mendukung. Terima kasih banyak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehat lahir batin. Mungkin ada yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan, diangkat semua sakitnya yang membuat sakit dan menyebabkan sakit, semuanya diangkat semuanya dan diberikan sembuh total dan tak akan kambuh lagi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ini bersama Mas Firman. Siap Mas Firman untuk laksanakan mediumisasi? Kita langsung saja untuk mediumisasi. Kita niatkan ilahi anta maksudi wariduka malubi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan bersihkan dari semua penyusup jin siluman fasik semuanya, semua energi negatif yang masih lengket dibersihkan semuanya, dicernihkan. Yang saya hadirkan, saya tidak bisa menguasai jasad. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, assalamualaikum aktif semuanya dengan izin beliau sang yang nur cahaya nirwana aktif benteng berlapis-lapis 9 roh 7 sukma beserta jasad kita hingga mediumisasi ini selesai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau sang yang nur cahaya nirwana, saya minta dihadirkan salah satu sosok gaib yang bisa bercerita yang asli tentang perjalanan roh setelah meninggal, roh manusia setelah meninggal. Ya Allah, dengan izin beliau sang yang nur cahaya nirwana, hadirkan gaib yang asli yang bisa bercerita. Sallallahu alaihi Muhammad yang asli hadir. Sallallahu alaihi Muhammad hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda dari golongan apa ini yang dihadirkan? Saya dari golongan jin. Asal Anda dari mana?
dari negeri Kayangan. Oh, dari Kayangan. Iya, Asli dari sana. Lapis berapa Anda? lapis ke-7. Ini sudah Islam Anda. Benar, Yang mengislamkan. saya sudah Islam, disimkan oleh Paduka Raja. Langsung beliau sendiri. Subhanallah. Boleh ucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sallallahu alaihi Muhammad. sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini Anda tadi sedang apa ini? Dihadirkan ke sini. Saya sedang bertugas di negeri Kayangan saja sebagai pembawa kabar bagi siapa saja yang pernah naik ke negeri Kayangan. Apakah boleh kalau ada nama? Tidak boleh disebutkan. Oh, tidak sebutkan. Saya panggil saja seperti biasa Mbah itu saja ya. Ya, silahkan. Oke, alhamdulillah. Oh, ini ada jamuan dengan izin berusaha menurut nirwana jamu yang paling enak dan yang paling disuka. Wujud itu pada sallallahu alaihi Muhammad. Wujud sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Silakan ini. Mungkin ada sedikit. Alhamdulillah saudaraku, ini yang hadir ternyata dari gaib, dari jin, dari Kayangan. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ini saya menghadirkan Anda, saya ajak dialog di sini. Ya, silahkan. Mau menanyakan hal apa? Itu tentang dapat pertanyaan dari saudara-saudara itu tentang roh. Nah, ini tentang kematian seseorang. Bukan seseorang, yang manusia intinya. Itu rohnya itu kebanyakan langsung naik ke atas, langsung ke Allah atau gimana ceritanya. Kalau Anda tahu. Setiap manusia atau makhluk hidup yang mempunyai roh di dalam tubuhnya, baik roh manusia, roh daripada jin, roh daripada hewan-hewan yang lain atau makhluk hidup lainnya, itu perlu disempurnakan lebih dahulu. Disempurnakan maksudnya? Iya, apabila roh dari setiap sebelum ia menjadi manusia, ia akan terus lahir ke dunia ini sampai ia ditakdirkan menjadi roh sebagai roh manusia untuk beribadah kepada Tuhannya. Karena di dalam Al-Quran itu sendiri, setiap yang bernyawa atau jin dan manusia itu wajib untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari golongan jin tersebut juga punya roh ya? Punya. Jin, setan, siluman maupun bangsa manusia itu pun mempunyai roh sama. Itu bergantung daripada setiap amal perbuatannya, tidak terkecuali siapapun yang mengalami kematian, yang mengalami sakaratul maut, akan dihitung dan dihisab segala amal perbuatannya selama di dunia ini. Roh itu bersifat abadi, kekal, dan tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Meskipun dunia ini hancur lebur maupun alam semesta, roh itu kekal. Sebab roh itu percikan dari cahaya Nur Muhammad. Cahaya Nur Muhammad itu sendiri dari bagian dari cahayanya yang meliputi langit dan bumi. Dan setiap manusia itu bisa dibilang ada 9 roh 7 sigma.
Benarkah roh itu ada 9 itu? Ya, umumnya manusia itu mempunyai di dalam tubuhnya itu 9 roh. Masing-masing bertugas di dalam setiap kegunaan tubuhnya. Ada yang berpikir, ada yang bagian mengontrol tubuh manusia, detak jantungnya, aliran darahnya, berpikir, bahkan untuk berkehendak. Itu dilakukan oleh 9 roh tujuh sukma. Setiap roh itu mempunyai tugas masing-masing. Oh, 9 roh itu punya tugas masing-masing. Benar, untuk menjalankan jasad maupun rohaninya itu sendiri. Ya, sedangkan setiap orang itu nanti kalau diambil nyawa, lah kata nyawa itu yang mana? Nyawa itu adalah hidup, bagian daripada sumber kehidupan manusia. Inti dari kehidupan manusia itu roh. Dayanya untuk berpikir, dayanya untuk bisa makan, nafsu itu juga dikendalikan oleh roh. Semuanya itu kalian bisa berdetak, berpikir, berkehendak, berkeinginan, itu semua dikendalikan oleh roh. Berarti nyawa sendiri itu adalah roh. Benar sekali. Itu sebutannya orang Jawa saat ini. Dan banyak manusia sekarang kan banyak ada yang ditawan jin siluman karena apa? Ya, itu setiap amal perbuatannya. Apabila bersekutu, melakukan dosa besar, musyrik maupun syirik, semuanya itu kembali kepada yang ia puja, yang ia minta tolong. Tergantung ia kepada menuhankan kepada apa. Oh, seperti itu. Jadi menyekutukan Allah kan. Menyekutukan, selainnya itu pasti kembali kepada selainnya. Tidak bisa ditolong apabila sebelum bertobat secara sungguh-sungguh. Itu susah sekali untuk kembali ke alam roh. Karena sejatinya roh itu juga akan kembali ke alam roh. Karena di sanalah tempatnya. Di atas negeri kayangan jauh. Jadi setelah di alam alam semuanya bukan ya. 9 roh itu bisa tersesat, mungkin 9 juga bisa tersesat atau bisa semuanya. Bisa semuanya. Bisa semua. Masya Allah. Itu bergantung dari perbuatan amal ya. Apabila roh itu sendiri punya tugas atau sebagai wali Allah, itu otomatis roh itu akan bertugas lagi ke dunia bahkan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Benar sekali. Jadi dilahirkan lagi. Iya. Nah, kalau yang tersesat jadi siluman itu gimana? Itu harus disempurnakan oleh salah satu yang bisa menyempurnakan, seperti beliau pemimpin akhir zaman nantinya yang bisa menyempurnakan setiap roh yang tersesat di alam kayangan, di alam jin maupun di alam awang-awang. Semua atas izinnya diberikan beberapa titah untuk mengembalikan roh yang tersesat. Ya, paham. Insyaallah. Setiap manusia itu tidak sama, rohnya akan berbeda-beda tugasnya maupun pulangnya. Berarti untuk misal ada manusia yang sakit itu sudah nazar, itu langsung nyawa atau rohnya yang terakhir itu diambil. Itu nama roh yang terakhir apa? Namanya roh idofi. Roh idofi itu diambil sesuai yang ngambil itu bisa malaikat maut atau iblis atau yang lain bisa. Bisa. Apabila ia bersekutu selama di dunia menyekutukannya, itu tidak bisa kembali ke alam roh. Masya Allah. Apa yang disebut yang punya perjanjian-perjanjian seperti itu? Ya benar. Itu semua akan kembali kepada yang ia tuju. Kalau memang diambil, kalau diambil sama iblis, lihat nanti setelah di alam kubur, setelah dikuburkan itu yang ditanya malaikat siapa? Dikembalikan terlebih dahulu, baru diambil lagi. Dikembalikan Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad di alam barzah itu, ditanyakan. Iya. Baru setelah itu roh itu akan kembali kepada yang ia minta tolong atau persekutukan itu. Sesuai amal ibadahnya. Benar manusia di dunia itu ya. Misal dia berbuat syirik di dunia, menyekutukan Allah, nanti yang ngambil juga iblis ya. Iblis itu otomatis. Berarti pokoknya enggak diambil Allah, enggak malaikatnya ya. Dan untuk selanjutnya seperti itu kan, kalau diambil iblis itu
kan banyak yang diperbudak atau yang lain kan. Ya, itu banyak sekali. Orang terdahulu masih banyak menjadi roh gentayangan, bahkan ditawan menjadi siluman, jin dan sebagainya. Ada bahkan roh itu menjadi tumbuhan. Hewan juga ada banyak. Masuk dalam tumbuhan, dalam hewan ada ya. Ada, langsung kembali ke derajat yang serendah-rendahnya, menjadi hewan, bahkan menjadi kayu, batu itu ada. Itu otomatis disiksa. Itu setelah disiksa beberapa lama, sekian ribu tahun, baru di derajatnya direndahkan. Ya itu kan dari roh yang mempunyai keburukan, misalnya nilai Keburukan. keburukan. Ya, sedangkan kalau yang baik, bisa dikatakan baik, amal ibadahnya itu gimana langsung? Apabila ia mempunyai dosa, maka ia dilebur dengan siksa kuburnya. Tergantung beberapa dosa yang ia lakukan selama ia di dunia. Berarti disiksa kubur itu juga melebur dosa-dosa ya, kesalahan. Benar, ya. dilebur. Apabila dosa itu terlalu banyak sampai mencapai langit, itu tidak bisa terampuni sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Ia akan terus disiksa oleh malaikat yang bagian menjaga atau menyiksa di dalam alam barzakh itu. Setelah disiksa baru diangkat Allah lagi, bukan? Belum, masih diadili lagi di hari penghakiman, di hari kiamat, di hari kebangkitan, terus sampai tiada batas waktunya. Nah, untuk perjalanan itu yang mulai punya amal ibadah yang baik, itu perjalanannya itu terus bagaimana? Setelah itu dia melakukan apa? Apabila roh setiap manusia melakukan kebaikan yang mempunyai derajat yang cukup tinggi, derajat di sisi Tuhannya, mempunyai derajat langit, ia masih harus menggunakan amaliyahnya untuk naik ke atas, lebih tinggi lagi. Itu dilahirkan ke bumi sini atau memang ditugaskan di bumi yang lain atau gimana? Apabila belum ada tugasnya, ia terus menjalani sesuai yang ia lakukan selama di dunia. Dia hanya melakukan amaliyah di ambang antara akhirat maupun dunia, yaitu di alam langit. Terus untuk menggapai derajat yang paling tinggi. Itu di alam lain ya? Kehidupannya sudah di alam lain? Sudah di alam lain. Bukan di alam jin, beda ya? Beda lagi. Sudah di sana, di akhirat. Yang melakukan tugas, ia diuji oleh Tuhannya selama ia di dunia. Apabila misalkan sholat itu benar, maka otomatis ia tidak akan mengulangi sholatnya lagi. Apabila belum benar, maka ia akan terus diuji untuk melakukan sholat yang benar sampai ia bisa melakukan sholat yang benar. Sampai sholatnya benar ya? Masya Allah. Kalau belum benar ya disuruh sholat terus sampai hari kiamat. Apalagi yang tidak sholat, itu otomatis disiksa. Oh, disiksa. Ia bisa melakukan amal kebaikan lagi, terus kebajikan. Itu belum putus amalnya selama dunia dan akhirat itu bersatu atau menjadi hari kiamat. Manusia atau ruh itu sendiri bisa melakukan amal kebaikan. Apabila ia menjadi tugas sebagai walinya Allah, ia akan dikembalikan ke dunia atau ke alam manusia, di dalam tubuh para wali-walinya juga. Itu berarti untuk kan terpilih, orang-orang yang terpilih. Itu juga untuk menolong dari seluruh umat manusia. Terus menolong umat-umat manusia apabila ia tersesat, belum tahu jalan untuk kembali ke Tuhannya. Ya, kehidupan itu akan terus berulang, ya. Terus berulang. Apabila di dunia ini 1 dekade atau 100 tahun belum ada utusannya untuk membimbing umat manusia kembali ke jalannya, itu manusia masih ditangguhkan. Apabila manusia ada di dunia untuk ditugaskan untuk ada yang mengalih saya. Insya Allah. Sambungan lagi, sambungan. Dan untuk yang bertugas tadi, yang kamu katakan yang bertugas ditugaskan Allah atau wali Allah tadi, itu dihidupkan di bumi ini lagi atau dihidupkan di dunia yang lain, kehidupan yang lain? Ada yang masuk ke dalam jasadnya,
yang masih di dunia. Masih di dunia itu roh orang pilihan, dan jasadnya juga orang pilihan, dan ada yang ditugaskan di bumi yang lain, di bawah bumi, di lapisan yang paling dalam. Oh, bumi banyak ya, bumi itu? Setahu saya ada beberapa bumi yang lain, di langit yang lain sangat banyak itu. Sebenarnya langit itu, sepengetahuan saya itu tidak terbatas. Ada bumi yang lain yang belum dihuni, yang nantinya akan dihuni manusia lagi. Sebenarnya kiamat itu tidak ada yang tahu, karena kehancuran alam semesta itu tidak ada yang tahu. Rasul pun tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Perjalanan roh manusia itu sangat panjang sekali, sangat panjang. Karena Allah sendiri yang mengetahui kapan kiamat itu, kapan hari kebangkitan itu. Sebenarnya semesta itu sangat banyak. Bumi-bumi yang lain yang mirip dengan bumi itu ada ya? Persis seperti ini ada ya? Tapi masih dikatakan itu sangat-sangat muda, bumi muda yang sangat-sangat bisa dikatakan orang zaman sekarang itu zaman primitif, belum ada apa-apa. Masih hanya ada beberapa kehidupan seperti itu. Masya Allah, berarti intinya juga bukan langsung diangkat, bahkan banyak yang kesasar jalannya juga kan, intinya gitu. Benar sekali, lebih banyak roh yang tersesat daripada yang kembali ke pulau. Gitu. Monggo Mbah, ini menunya apa saja ini, silakan diicipi seadanya. Alhamdulillah. Saya minum dulu. Ya silakan Mbah. Alhamdulillah. Jadi banyak pengertian yang apa ya, yang dari beliau mungkin saudara-saudara kita yang terdahulu, jadi setelah meninggal langsung ke rahmatullah atau langsung ke Allah. Jadi bukan langsung seperti membalikan telapak tangan, semoga itu. Jadi kita masih melaksanakan perjalanan yang sangat jauh, panjang waktu. Roh itu punya tugas akan lahir ke dunia bersama dengan jasad yang terpilih. Itu akan bertugas terus menerus sampai hari kiamat. Itu untuk tujuannya menolong seluruh umat manusia agar tidak tersesat. Dan kalau Allah mempunyai wali, dan wali-walinya Allah, jadi bisa dikatakan kan wakilnya Allah di bumi ini. Ya benar, wakilnya Allah. Seperti beliau itu yang terkenal dengan Wali Songo, itu kan walinya Allah semuanya. Itu adakah yang masih bertugas? Ada yang masih bertugas, dan ada yang tugasnya di bumi lapis itu juga ada. Di bumi lainnya ada salah satu nonanya, seorang wali yang tugasnya masuk ke dalam jasad manusia. Dan insya Allah nantinya seluruh para roh, para nabi, para wali akan menghuni beberapa jasad yang diizinkan atau yang bertugas untuk membantai di akhir zaman nantinya. Itu masih ada tugas nantinya melawan peperangan akhir zaman. Diturunkan lagi ke jasad untuk memerangi perang akhir zaman yang sangat dahsyat. Itu tujuannya untuk akhir zaman nanti dipersiapkan. Berarti beliau itu bukan meninggal, jadi masih hidup. Orang yang mati di jalan Allah itu bukan orang yang mati, tapi ia hidup di sisi Tuhannya. Bukan orang yang mati. Perbedaannya roh orang-orang yang berada di surga dengan roh orang-orang yang berada di langit di bawah surga itu tidak bisa semena-mena. Atas izinnya roh yang orang surga itu bisa turun ke bumi, sedangkan roh di antara para yang diantaranya belum mencapai derajat yang paling tinggi di surga, nah itu tidak bisa turun ke bumi lagi. Tidak bisa. Tidak bisa. Perbedaannya itu seperti itu. Jadi intinya yang ditugaskan Allah, yang terpilih Allah sendiri ya, untuk bertugas diturunkan Allah nanti. Untuk wadah-wadahnya sendiri juga pilihan semuanya. Pilihannya. Bedanya orang mati di jihad di jalan itu tidak terkekang oleh hukum-hukum manusia, hukum di dunia. Ia bisa kemana saja, ke bumi, kemana pun ia bisa. Tidak terikat oleh hukum-hukum akhirat. Ya alhamdulillah Mbah sudah hadir dan berdialog dengan saya. Semoga informasi yang dari Mbah diberikan cukup manfaat untuk
saya dan saudara-saudara yang punya pertanyaan. Mungkin ada pesan lagi untuk saya dan saudara saya, atau silakan untuk melanjutkan tugas Anda lagi. Mungkin saat ini berhati-hatilah. Akhir zaman sudah di depan mata. Kalian akan memerangi hawa nafsu kalian maupun musuh yang nyata. Ya sudah, sebentar lagi akan diturunkan menghadapi kalian-kalian ini. Ya. Terima kasih atas informasinya dan nasihatinya. Monggo, silakan Anda melanjutkan tugas. Saya pamit undur diri bertugas. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saudaraku, untuk mediumisasi tadi, jadi bisa silaturahmi dan berdialog dari yang dihadirkan tadi jin dari khayangan, ya sedikit banyak bisa menjelaskan atau bercerita tentang perjalanan roh kita, dari roh manusia, bahwa yang dinamakan mulai kita hidup itu ada 9 roh 7 sukma, dan waktu meninggal yang dinamakan nyawa itu yang mana disebut nyawa itu, bahkan roh itu yang terakhir. Ternyata bukan langsung kita ke rahmatullah, dan intinya mungkin ada yang kehidupannya tinggal amal, amal kebaikannya, amal ibadahnya, amalnya apapun yang dilakukan di dunia, selama di dunia, baik buruknya. Kalau memang ada yang catatan penting ini yang untuk yang menyekutukan Allah, menduakan Allah tadi, misal punya pesugihan dan lain sebagainya, itu ya tetap tanggung jawabnya tetap diambil iblis dan dijadikan budak, seperti itu kurang lebihnya. Kalau seperti siluman itu dihukum Allah, ya setelah disiksa dihukum lagi, kan gitu. Jadi perjalanan tadi setelah ke alam kubur juga insya Allah jelas dikembalikan dulu, dipertanggungjawabkan dulu. Jadi nanti dihukum dijadikan siluman, atau nanti diangkat untuk melebur dosa dan lain sebagainya, dan dinaikkan, nanti ada yang bertugas lagi, atau yang menjadi beliau-beliau seperti wali Allah diturunkan lagi untuk bertugas di ditugaskan di bumi yang lain. Banyak lagi ceritanya, kan insya Allah tadi jelas informasinya. Cuma ini hanya mediumisasi, jadi dialog saya dengan gaib, jangan dipercaya 100%. Ambil sisi positifnya saja untuk edukasi kita bersama. Semoga juga bermanfaat, menambahkan ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika datang kesalahan murni dari kami selaku manusia biasa, mohon maaf lahir batin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.